Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengusaha Perindu Rasulullah. Silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Semoga yang kami sajikan mendatangkan manfaat untuk semua. Dalam artikelnya, Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim berusaha melakukan riset perpustakaan sederhana untuk mencari tahu siapa saja para sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaan terbesar dan nilai asetnya. Berikut ini kami kutip dari laman Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa kelima sahabat terkaya tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Zubair ibnu Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf. Nilai kekayaannya saat wafat setara 6.212.688 juta rupiah. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong, seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah SAW menjalinkan mu'ahoh antara beliau dengan Sa'ad ibnu Arabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak secara halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar, menurut Ibnu Hajar dalam Al-Fath Juz 14 halaman 448. Yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslimin lain, saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Zubair bin Awam. Nilai kekayaan saat wafat 3.533.724.800.000 rupiah. Konon, satu-satunya orang yang setanding beliau dalam kemahirannya bertempur sambil berkuda adalah Khalid bin Walid. Kedua sahabat ini mampu berkuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang, sementara itu pengendalian kuda dilakukan dengan kakinya. Seperti diinformasikan oleh Bukhari, Zubair radhiyallahu an wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak atau tanah, diantaranya yang berada di Gabah, wilayah di barat laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah. 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan sepertiga dari total harta peninggalannya untuk para cucunya, dan 2/3 dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri, di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham. Utsman bin Affan. Menurut Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah Juz 7 halaman 214 mencatat, dana yang dimiliki oleh sahabat Utsman saat wafat berjumlah 2.532.942.750.000 rupiah. Perhitungan di atas bisa jadi lebih kecil dari nilai kekayaan yang sesungguhnya.
mengingat jumlah tersebut belum mencakup aset-aset seperti pembelian sumur di rumah sekitar 5 km dari Masjid Nabawi yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai 35.000 dirham. Juga hibah 950 onta untuk alat perlengkapan perang Tabuk. Ada juga aset tanah dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak. Kekayaan lain Utsman radhiyallahu an yang amat tak terkira meski bukan kekayaan finansial adalah menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni Ruqayyah lalu Ummu Kulsum radhiyallahu anhumah. Thalahah bin Ubaidillah. Nilai kekayaan Thalahah ibnu Ubaidillah jumlahnya mencapai 542.100.500.000 rupiah. Sementara itu sumber lain dari At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad Juz 3 halaman 222 mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Thalahah tunai dan non-tunai saat wafat adalah 30 juta dirham. Dr. Yusuf menjelaskan, informasi yang terakhir ini disampaikan oleh salah satunya Muhammad bin Amr Al-Waqidi yang oleh beberapa ulama diragukan kesikohannya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sepanjang sejarah peperangan Islam, beliau tercatat sebagai orang yang pertama kali kena tusuk anak panah dan beliau pula yang pertama kali dalam sejarah Islam melesakkan panah dari busurnya ke arah musuh. Beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam awal setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid radhiyallahu anhum. Nilai harta warisannya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir sebesar 25.000 dirham. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan 15.380.750.000 rupiah. Mereka, kelima sahabat Rasulullah, adalah para pebisnis dan dermawan ulung. Dalam waktu yang sama mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan berita gembira tentang perolehan surga. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa. Karena umumnya kekayaan sering menjauhkan diri dari Allah dan melenakan. Mereka adalah teladan. Bagaimana tidak? Mereka di samping sebagai orang kaya juga turun langsung ke dalam kancah pertempuran. Penyikapan mereka terhadap harta yang dimilikinya menjadikan aset-aset tersebut sebagai harta yang baik yang berada di tangan orang baik. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.